Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak terhingga, tak terhitung nikmat Allah yang ada pada kita. Malam hari ini salah satu dari nikmat itu adalah ketika kita dimudahkan untuk sama-sama berjumpa, duduk di majelis ilmu. Bahkan setiap kali kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka nikmat itu akan melahirkan nikmat yang berikutnya. Ketika ada nikmat sehat itu membuat kita bisa hadir. Nikmat hadir di majelis ilmu membuat kita bisa mendapatkan ilmu. Nikmat ilmu bisa membuat kita bisa beramal. Pokoknya setiap kali ada nikmat, itu akan melahirkan nikmat yang berikutnya. Itulah sebabnya tak mungkin bisa kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita bukan menghitungnya, tapi tugas kita hanyalah untuk bersyukur. Setiap kali kita bersyukur, maka Allah berjanji untuk menambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang syakirin. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sama-sama pula kita banyak-banyak mengucapkan salawat dan salam. Karena kehadiran beliau itu juga adalah merupakan nikmat. Nikmat yang besar bagi kehidupan kita. Karena kalaulah dia tidak hadir diutus sebagai Rasul, kita tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Kalaulah dia tidak hadir untuk menjadi Rasul, membawa risalah, membawa syariat, niscaya kita tidak tahu bagaimana cara yang benar dalam mengisi kehidupan. Kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Maka kehadirannya sangat berharga, sangat berarti bagi kehidupan kita. Oleh karena itu banyak-banyaklah berselawat bersalam untuk dia, karena memang itu adalah cara untuk membuktikan cinta kita kepada beliau. Mudah-mudahan cinta kita diterima, mudah-mudahan cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan, karena kalau cinta kita diterima, maka insya Allah kita akan selamat di hari mahsyar. Maka cinta kepada Nabi itu cinta yang menyelamatkan. Kata Rasul, anta ma'aman ahbabta. Engkau di hari mahsyar itu bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka insya Allah mudah-mudahan di hari mahsyar kita bisa bersama-sama dengan Nabi kita yang mulia. Ketika dia selamat, maka kita insya Allah juga akan selamat. Mudah-mudahan nanti kita bisa pula mendapatkan syafaat, bisa pula mendapatkan minuman yang akan dituangkan langsung oleh beliau dari telaganya, tidak justru menjadi orang-orang yang terusir. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali malam hari ini kita akan mengambil faedah dari buku Manazil Al-A'immatil Arba'ah, kedudukan, kemuliaan, dan akidah 4 imam mazhab
yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya ibn Ibrahim As-Salamasi, wafat tahun 550. Jadi guru kita, beliau malam hari ini, dia adalah ulama salah satu dari yang bermazhabkan Imam Syafi'i. Beliau menulis buku ini memang untuk menjawab berbagai macam tuduhan orang-orang yang menyimpang akidahnya, yang tidak lagi sama akidahnya dengan 4 imam mazhab. Malam hari ini insyaallah kita akan masuk pada penjelasan yang bagian yang kedua, fi dzikril a'immah, tentang imam. Sebelumnya yang kita bahas adalah tentang umat. Beliau berikan penjelasan umat manusia. Ada 3 pengkategorian umat seperti yang sudah kita jelaskan. Ada yang masuk dalam kategori ummatud da'wah. Ummatud da'wah, umat yang memang ditujukan kepadanya dakwah. Maka semua manusia yang hidup dari zaman Nabi sampai hari kiamat itu semua adalah umat Nabi. Tapi umat Nabi dari sisi ummatud da'wah. Itu tingkatan pertama. Yang kedua, ummatul ijabah. Dari sekian umat dakwah itu tidak semuanya yang mengijabah. Maka ada ummatul ijabah, umat yang mengijabah ajakan Nabi, yang mengiyakan. Ayo masuk Islam, ayo katanya. Maka diucapkannya lah 2 kalimat syahadat. Dengan 2 kalimat syahadat yang dia ucapkan, maka dia menjadi ummatul ijabah. Ummatul ijabah lebih sedikit daripada ummatul da'wah. Ummatul da'wah berapa jumlah manusia hari ini? Ada 6 miliar atau 7 miliar. Itu semua ummatul da'wah, umat yang diarahkan dakwah itu kepadanya. Tapi dari semua itu ada yang ummatul ijabah. Barangkali ada yang menghitung kira-kira 2 miliar. Mana yang lebih banyak? Ummatul da'wah atau ummatul ijabah? Ummatul da'wah, karena semua manusia. Berarti mereka lebih banyak. Itulah sebabnya jumlah banyak tidak ukuran sebagai sebuah kebenaran. Karena lebih banyak yang kafir daripada yang muslim. Yang muslim 2 miliar, yang tidak muslim sisanya 4 atau 5 miliar. Dari ummatul ijabah ada lebih sedikit lagi jumlahnya, ummatul ittiba. Ummatul ittiba, dia memang mengijabah, dia sudah Islam, tapi apakah dia mengikuti Nabi sepenuhnya atau beragama semaunya? Maka ummatul ittiba, umat yang benar-benar mutaba'ah, yang benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu jumlahnya lebih sedikit lagi. Jadi semakin ada pembagian, semakin sedikit. Maka saya ulang lagi, itulah sebabnya kebenaran tidak diukur dengan banyaknya jumlah. Banyaknya jumlah belum pasti itu yang benar. Kenapa saya ulang-ulang ini? Karena ada semacam keyakinan. Kan ikono banyak orang di dunia kini mana? 95% itu akidahnya. Apakah kebanyakan itu menandakan kebenaran? Tidak. Maka as-sawadul a'zam itu bukan dari segi jumlah. Maka Abu Nu'aim al-Asbahani dalam Hilyatul Awliya mengatakan, apa katanya? Hanya orang jahil yang mengatakan bahwa kebenaran diukur dari jumlah. Jumlah banyak. Padahal kebenaran adalah siapa yang sesuai dengan yang dipesankan oleh Allah dan yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ungkapan salah seorang dari sahabat, kalau enggak salah Ibnu Mas'ud, anta ma'al haq wa in kunta wahdak. Engkau bisa berada dalam kebenaran meskipun engkau hanya
hanya sendiri, hanya satu orang. Kalau memang dia yang sesuai dengan maqala Allah wa maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu ingin dia mengisyaratkan melalui pembagian itu, melalui pembagian umat tadi itu, bahwa yang ittiba itu jumlahnya sedikit dan itulah yang harus kita pegang. Jangan ikut-ikutan dengan jumlah yang banyak. Sekedar jumlah. Kalau memang jumlah banyak itu yang berada pada maqala Allah wa maqala Rasulullah, itu ambil. Tapi kalau sekedar jumlah maka tidak. Karena standar kebenaran bukan dari segi jumlah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Pada bahasan yang berikutnya Imam As-Salamasi itu membahas satu bahasan fi dzikril a'immah. Siapa pula yang imam? A'immah itu jamak dari kata imam. Kalau tadi umat ini perlu ada imam, perlu ada yang diikutinya. Sekarang imam itu siapa? Tutlaqu al-imama fil istilah ala ma'anin salasa. Imam itu ada 3 maksud. Yang pertama al-imamatul kubra. Imam kubra. Itu maksudnya adalah khilafah. Jadi siapa yang memimpin umat ini? Itu imam. Tapi al-imamatul kubra. Dulu ketika Rasul wafat, Abu Bakar yang khalifah. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abbasiyah, kemudian terus yang dalam catatan sejarah itu Umayyah dan seterusnya. Jadi al-khilafatu al-kubra. Ini makna imam yang pertama. Yang kedua, al-imamatus sughra. Kalau tadi kubra mencakup. Kalau imamatus sughra, imam yang kecil. Wahiyya imamatus salat. Itu imam dalam salat. Kalau imam al-kubra itu hanya satu. Tapi kalau imam as-salat itu biasa banyak. Lain masjid, lain imam. Bahkan dalam satu masjid bisa bergantian, bisa lebih dari satu imam. Itu makna imam yang kedua. Sedangkan makna imam yang ketiga, al-alimul muqtada bihi. Al-alim al-muqtada, seorang yang alim yang diikuti. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, itu imam. Al-alim al-muqtada bihi, seorang yang alim, seorang yang berilmu, yang memang dia jadi panduan, dia jadi patokan dalam beribadah, dalam menjalani kehidupan, dalam beragama. Kira-kira yang dimaksud dengan judul ini yang imam yang mana kira-kira? Apakah imam kubra, khalifah? Tidak. Apakah imamatus salah? Tidak juga. Yang dimaksud dengan pembagian imam yang ada di sini adalah al-alim al-muqtada bihi. Orang alim, orang berilmu yang memang dia diikuti. Dia dijadikan panduan dalam kehidupan, panduan dalam beragama. Inilah yang ingin dibahas oleh Imam As-Salamasi. Dan beliau mengatakan, al-a'imma ala darbain. Imam yang dalam pengertian al-alimul muqtada bihi itu ada 2 jenis. Ada 2 macam imam itu. Ahaduhuma, yang pertama, a'immatul huda wad dilala. Imam-imam yang berada di atas petunjuk. Imam-imam yang mampu mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. A'immatul huda wad dilala. Wasani, sedangkan yang kedua, a'immatur rada wad dalalah. Imam yang buruk
bahkan sesat. Dua kalah pembagian imam. Kalau disebut ada alim, maka ada alimul huda, ada alimul dalalah. Ada orang alim yang memang membawa kepada petunjuk. Tapi ada yang disebut alim juga. Kalau disebut alim berarti dia diikuti. Tetapi ad-dalalah, ar-rada wad-dalalah, dia mengajak kepada kesesatan. Dua, pembagian imam. Dua, pembagian alim. Siapa yang alimul huda? Yang alimul huda tentu sesuai dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dikatakan ada banyak ayat yang disebutkan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan di antara mereka imam-imam yahduna, mereka mendapatkan petunjuk bi amrina, dengan perintah kami. Lamma sabaru, ketika mereka bisa bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan adalah mereka dengan ayat-ayat kami yuqinun, yakin. Ayat-ayat Allah. Apa yang dimaksudnya ayat-ayat Allah di sini? Ayat Allah ada dua, ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat qauliyah itu ayat yang al-matlu, yang kita baca. Ada Al-Quran, mulai dari awal sampai akhir. Itu semua adalah ayat-ayat Allah. Imam Al-Huda, dia meyakini ayat-ayat Allah. Berarti yang pertama qauliyah. Ada di antara ayat Allah yang kauniyah. Ayat Allah tidak hanya yang bisa kita baca saja. Ada di antara ayat Allah yang dari peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terjadi di sekeliling kita, yang itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Apa contohnya? Tentu banyak contoh malah. Peristiwa kematian itu tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat kehidupan dan kematian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Karena dia yang menciptakan kehidupan dan kematian itu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Potang bu galak-galak aja wak. Akasan tadi wa antu kekubuan. Tanpa kita sadari. Terjadi hal-hal yang seperti itu. Dan itu menandakan bahwa tidak ada yang berumur selama-lamanya. Bahwa segala yang hidup itu pasti akan berakhir dengan kematian. Dan itu tidak berlaku pada manusia saja. Tidak hanya pada manusia saja. Mangga depan rumah, tiba-tiba lah kayang daun. Wak pupuk dia tahunya itu kok mati ya. Berarti kehidupan dia tidak kita yang menentukan. Bulan potong sebanyak-banyak buah, bulan kok tidak apa buah. Nyoba buahnya pupuk. Berarti buahnya bukan karena kita. Itu semua ayat. Itu semua tanda-tanda kebesaran Allah. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka dengan ayat-ayat kami mereka yakin. Jadi Imamul Huda, imam, seorang alim yang dapat diikuti karena memang dia menyebarkan hidayah, karena memang dia membawa petunjuk, karena dia memang selalu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman di dalam menyebarkan ilmunya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyampaikan banyak hal tentang itu. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahum iqtadi. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk, maka dengan petunjuk yang mereka bawa itulah kalian ikuti. Berarti kita diminta untuk mengikuti alimul huda
Imamul Huda, karena memang yang dia bawa adalah petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa imamnya? Para imam itu generasi yang terbaik. Siapa generasi yang terbaik? Sahabat. Maka dalam Al-Quran dikatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Siapa itu? As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang memang terdahulu, mereka dulu yang pertama mendapatkan hidayah itu. Mereka generasi awal yang mendapatkan petunjuk yang diberikan oleh Allah, dibawa oleh Nabi kita. Minal muhajirin wal ansar, baik dari kaum muhajirin maupun ansar, tapi tidak berhenti pada mereka saja. Wallazina tabauhum bi ihsan. Wallazina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Berarti Imamul Huda, generasi pertama yang langsung dididik oleh Nabi, merekalah yang paling pantas disebut dengan A'immatul Huda. Para imam, para alim, orang-orang yang mengerti agama yang memang sesuai dengan petunjuk Nabi, dan mereka lah yang paling pantas, dan kita harus kembali kepada pemahaman mereka dalam beragama, wabil khusus dalam persoalan akidah, karena mereka lah yang sebenarnya imam atau a'immah. Kalau sudah disebut generasi, berarti tidak lagi katanya kata imam, tapi kata a'immah, karena a'immah itu jamak dari kata imam. Apa alamat mereka? Apa tandanya? Tandanya memang mereka beragama, mengembalikannya kepada apa yang datang dari Allah dan dari Rasul. Melalui apa? Melalui berbagai ilmu-ilmu yang menyebar, yang datang dari al-ulama al-mu'tabarun, ulama-ulama yang mu'tabar di bidangnya. Maka dikatakan fa'alamatul muttabi'ina, alamatul muttabi'in, alamatnya, tanda-tanda yang mengikuti petunjuk tadi itu, ya'rifu ilmu tafsir wa ilmu hadis wa ilmu tafaqquh alaihima, mengerti dengan tafsir Al-Quran. Kalau mereka menafsirkan Al-Quran, mereka tafsirkan dengan cara-cara yang memang benar, cara yang mu'tabar. Apa cara yang paling tepat dalam menafsirkan Al-Quran? Disebutkan oleh para ulama, yang paling tepat untuk menafsirkan Al-Quran adalah dengan Al-Quran sendiri. Itu namanya tafsirul ayat bil ayat, menafsirkan ayat dengan ayat. Nanti ada tafsirul ayat bis sunnah, menafsirkan ayat dengan sunnah. Ada tafsirul ayat bi aqwalis sahaba, bil athar, asarus sahaba. Ini rangkaian-rangkaiannya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi faqad akhta'a wa in ashab. Siapa yang mengatakan sesuatu tentang Al-Qur'an semata-mata dengan akalnya, faqad akhta'a, dia telah akhta', salah, wa in ashab, meskipun yang dikatakannya benar. Jadi man qala fil Qur'ani bi ra'yihi, siapa yang mengatakan hal-hal yang dalam Al-Qur'an tapi semata-mata dengan akalnya, akhta wa in ashab, dia sudah salah, karena tidak boleh kita membicarakan sesuatu dari Al-Qur'an semata-mata pulang kepada akal kita. Kembalikan Quran dengan Quran, Quran pahami dengan hadis, Quran pahami dengan aqwal sahabah. Andaikan nanti ada hal-hal yang dicoba pakai akal kita, mesti didukung oleh sandaran-sandaran yang lain. Jadi tidak semata-mata murni dari akal. Itu ungkapan Abu Bakar. Salah dia, meskipun yang diucapkannya benar. Yang salah
cara dia untuk mengatakan sesuatu dari Al-Quran. A'immatul huda, imam-imam yang mendapatkan petunjuk yang pantas diikuti, saat dia bicara tentang Al-Quranul Karim, maka dia mesti membawa apakah nanti yang dia pahami ini melalui ayat juga, melalui hadis, aqwalus sahabah atau asar-asar yang lain, karena itulah cara yang benar di dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Begitu dia. Kita kalau ambil contoh tentu akan sangat banyak sekali. Ayat dipahami dengan ayat. Atau Nabi yang menyebutkan bahwa ayat ini maksudnya. Itu ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Lalu dia tidak mencampuri keimanannya itu dengan kezaliman. Jadi beriman dia tidak bercampur imannya dengan kezaliman apapun. Ulaika lahumul amnu, merekalah nanti yang akan aman, nyaman di mahsyar. Sahabat ketika turun ayat itu mereka saling pandang. Tengok kiri ke kanan ke kawan, ndek parah ayat katanya. Ndak ada orang selamat di akhirat saudaranya. Karena siapa pula yang tidak pernah berbuat zalim? Akhirnya mereka nanya, ya Rasulullah, ayyuna la yazlim nafsah. Kalau memang yang akan selamat di mahsyar itu orang yang beriman lalu tidak berbuat zalim, siapa pula di antara kami yang tidak pernah menzalimi? Kita kalau tidak menzalimi orang, menzalimi diri sendiri. Menzalimi orang, anak, istri, tetangga, atau menzalimi diri sendiri. Dua-duanya adalah zalim. Dan mereka merasa tidak akan nyaman, tidak ada harapan lagi. Karena walam yalbisu imanahum bizulmin. Apa kata Rasul? Laisa kama tazunnun. Ayat tadi itu tidak condong kalian duga tadi danya. Az-zulmu huna asyirk. Zulmun di sini adalah syirik. Maka dibaca oleh Nabi ayat yang lain, inna syirka la zulmun azim. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu la zulmun azim, adalah kezaliman yang besar. Maka ayat allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin imanahum bisyirkin. Orang yang beriman dan tidak dicampuri imannya sedikit pun dengan unsur syirik, mereka aman. Barulah mereka paham. Berarti yang dimaksud bukan kezaliman biasa, tapi adalah syirik. Ini namanya menafsirkan ayat dengan ayat. Bahkan Nabi sendiri yang menafsirkan. Ada yang Allah sendiri yang menafsirkan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu merupakan tafsir untuk ayat yang sebelumnya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat wa basyiris sabirin. Beri kabar gembiralah orang-orang yang sabar. Sekarang yang sabar itu siapa? Yang sabar itulah Allah yang menafsirkan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang kalau seandainya mendapatkan musibah, dia selalu mengembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata inna lillahi sebenarnya bukan hanya untuk persoalan kematian, bukan hanya untuk peristiwa kejadian kematian saja, tapi setiap musibah yang kita alami pantas untuk kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umar bin Abdul Aziz saat
ditunjuk menjadi khalifah. Jadi khalifah, jadi kalau tadi Imamul Kubro itu jadi khalifah. Seorang Imamul Kubro dunya di satu masa hanya satu. Apa katanya? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ditunjuk jadi presiden dunia Islam yang diucapkannya inna lillah. Ada presiden cerita gini? Nah, wanda. Kenapa Umar bin Abdul Aziz ucapannya inna lillah? Berarti dia menganggap itu adalah musibah. Musibah berarti sesuatu yang tidak baik sebenarnya, karena bisa saja itu yang merusak dunianya sekaligus merusak akhirat. Berapa banyak orang awalnya baik-baik, soleh kali, dapat jabatan, rusak akhiratnya. Maka kalau tidak kan siap untuk mengemban amanah, jangan jadi. Kalau tidak kan siap, jangan jadi, karena kita pasti akan mati. Nah, cuma kadang kan tak terkadang mati terus itu kan, terkadang hidup aja dong. Maka kadang-kadang kalau sudah yang ingat hanya hidup saja, itulah yang membuat dia menjadi tidak terarah. Nyusangkolo panjang hidup itu deh. Kasan bau apa mati atau habis masa langsung selesai pula urusan dia. Nah, oleh karena itu kata balik kepada yang tadi, alladzina idza asabathum musibah, itu merupakan penafsiran dari kata as-sabiri. Itu tafsir apa nama macam itu? Tafsir al-ayah bil ayah. Maka Imamul Huda, A'immatul Huda, dia selalu berpegang kepada itu. Dia paham tafsir, dia paham hadis, dia punya alat-alat untuk memahaminya, mengerti dia dengan adawat al-ijtihad, mengerti dia dengan ada metode-metode, cara-cara dalam menetapkan hukum. Dan mereka naqalu minal kutubis sahihah. Mereka kalau menukil A'immatul Huda, kalau mereka menukil, selalu menukil minal kutubis sahihah, dari kitab-kitab yang sahih, wal usulil ma'rufatil masyhurah, yang dia punya dasar basis yang memang masyhur. Idz la yajuzul i'timad ala kulli kitabin wala riwayah, karena memang tidak boleh kita berpegang kepada semua kitab dan kepada semua riwayat, karena banyak di antara kitab-kitab yang ternyata isinya adalah penyimpangan. Jadi Imamul Huda, al-alimul muqtada, alim yang pantas diikuti, hanya yang kalau dia menukil selalu dia mengambil dari kitab-kitab yang sahih, yang berdasarkan, yang basisnya adalah basis-basis yang memang itu dipegang oleh para ulama-ulama yang mutabar. Sebab tidak boleh berpegang kepada semua kitab, tidak boleh berpegang kepada semua pendapat, karena ada kecenderungan kadang kalaulah terjadi perbedaan masalah, bekok asal lihat orang yang mau pendapat sudah itu acaranya ikuilah dunia, tak bisa. Asal lihat ulama namanya macam itu, asal lihat kitab itu, asal lihat kitab diikuti itu salah. Ilmu sihir ada kitab begini, itu kan diikuti. Tidak bisa. Banyak sekali kitab itu. Nah, tinggal lagi mana yang mu'tabar, mana yang bisa dipertanggungjawabkan, mana yang ada silsilah yang jelas. Hadis yang dia ambil itu kira-kira dari hadis yang sahih atau tidak. Karena betapa banyak nanti kitab-kitab yang beredar tetapi isinya adalah hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu', hadis-hadis dhaif yang sangat lemah. Dicontohkan oleh Imam As-Salamasi, faqad wada'at al-malahidah wa zanadiqah. Banyak sekali kitab-kitab yang ditulis oleh kelompok-kelompok aliran-aliran seperti mulhidah, zanadiqah, zindiqah. Mulhid itu kufur, zindik itu pembangkang, tidak mau menerima kebenaran. Wal jahmiyah, wal musyabbihah, wal mu'attilah.
Jahmiyah, kelompok Jahmiyah. Pimpinannya adalah Jaham ibn Sufwan. Ini adalah kelompok yang menolak sifat-sifat Allah dan juga menolak nama-nama Allah. Jadi Allah tidak ada nama, tidak ada sifat. Wal musyabbihah. Musyabbihah kelompok-kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah punya tangan, tangan sama Jawa. Allah punya wajah, wajahnya sama dengan wajah makhluk. Itu musyabbihah. Dan itu salah. Wal mu'attilah. Mu'attilah itu ta'til. Orang-orang yang menafikan pula sifat-sifat dari Allah karena khawatir menyerupakan. Jadi di satu sisi ada orang meyakini Allah punya sifat tapi dia menyamakan. Di sisi lain agar tidak sama maka mereka mu'attil. Mereka menolak. Apa yang mereka lakukan? Wada'at kutuban akhbaran batilah. Di dalam kitabnya itu ada banyak akhbar batilah. Ada banyak kabar-kabar yang batil, hadis-hadis yang batil, yang memang itu tidak mungkin untuk diterima. Wa khalatuha bil akhbaris sahihah. Nanti mereka campur adukkan yang batil tadi dengan kabar-kabar yang sahih. Hatta ishtabahat ala katsirin minan nas. Sampai pada akhirnya ishtabahat ala katsirin minan nas. Menjadi subuhat, menjadi samar. Menjadi itu manusia akhirnya dengan dicampurkan ini yang palsu, ini yang maudhu', ditambah-tambah nanti dengan yang sahih dicampur aduk, membuat orang menjadi ragu dan tersamar pada akhirnya kebenaran itu. Nah, maka perlu berhati-hati. Karena tidak semua kitab yang memang bisa untuk dipegang. Harus jelas referensinya, sumbernya mana. Ada kitab sumbernya akalnya sendiri. Ada kitab ternyata dalamnya hadis-hadis palsu. Ada buku ternyata di dalamnya banyak cerita-cerita khurafat. Banyak cerita-cerita dongeng. Banyak kejadian-kejadian yang sengaja dibuat-buatkan ceritanya supaya menjadi menarik. Ini semua menjadi sesuatu yang terlarang karena itu bukan perbuatannya Imamul Huda. Bukan perbuatan imam yang mendapatkan petunjuk, tapi itu adalah perbuatan dari imam pada kelompok yang kedua. Masuk waktu kelompok kedua, insya Allah kita bahas setelah kita menjawab azan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Jadi yang pertama, yang pertama adalah Imamul Huda. Ad-darbus tsani, kelompok yang kedua, a'immatud dalalah. Para imam yang mengajak kepada kesesatan. Imam tapi tidak berdasarkan kepada huda. Dalam Al-Quran Allah juga gambarkan, dan ada banyak ayat. Salah satu dari ayatnya, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ. Kami jadikan mereka itu a'immah, para imam, orang-orang yang diikuti. Kalau para imam berarti ada yang mengikuti. Tidak mungkin disebut imam kalau bukan karena diikuti. Tapi kata Allah, yad'una ilan nar. Mereka justru mengajak kepada neraka. Kenapa mengajak kepada neraka kata Allah? Kenapa mengajak kepada kesesatan? Kalau dia mengajak kepada kesesatan berarti mengajak kepada neraka. Wa yaumal qiyamah la yunsarun. Dan pada hari kiamat mereka tidak ditolong. Wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'nah. Kami ikutkan mereka di dunia ini dengan laknat. Jadi yang mereka dapatkan justru adalah laknat. Wa yaumal qiyamati hum minal makbuhin. Dan pada hari kiamat mereka termasuk ke dalam orang-orang yang dicela, yang buruk, makbuhin. Ini ayat, ini firman Allah. Yang tergambar di situ ada di antara a'immah yad'una ilan nar. Mereka mengajak kepada nerakanya Allah. Persis sama seperti yang ada pada hadis
ketika Hudzaifah ibnul Yaman yang ditanya kepada Nabi tidak seperti yang ditanya oleh orang-orang lain. Orang-orang biasanya nanya yang baik-baik, tapi dia nanya yang buruk. Bukan untuk diikuti, tapi untuk agar diri ini bisa terjaga. Dia nanya, ya Rasulullah, sekarang kami berada dalam kenikmatan yang luar biasa, hidup bersama kamu. Apakah setelah ini akan ada keburukan? Jadi setelah kebaikan yang mereka rasakan bersama Nabi, setelah itu ada enggak nanti yang buruk? Kata Nabi, ada. Berarti kan semakin ke ujung justru zaman itu semakin buruk. Dan setelah keburukan itu apakah ada kebaikan lagi? Naam, kata Rasul, wa fihi dakhan. Ada nanti setelah buruk datang lagi yang baik itu, tapi ala bacampu. Lah banyak campuran, berarti tidak murni lah. Apakah setelah keburukan itu ada lagi kebaikan? Ada, kata Nabi. Jadi dia nanya terus, apakah setelah kebaikan ada lagi keburukan? Nabi bilang ada. Tapi di situ Nabi mengatakan du'atun ala abwabi jahannam. Akan ada nanti para pendakwah, akan ada nanti dai-dai. Kalau dai berarti yang mengajak. Ala abwabi jahannam. Tapi ajakan mereka justru menuju pintu-pintu neraka. Dan semakin ke ujung ternyata keburukan itu semakin buruk. Dan kita berada pada zaman yang di ujung itu. Nah, maka ad-darbus tsani ini a'immatud dhalalah. Imam-imam yang mengajak kepada kesesatan. Padahal nikmat yang diberikan oleh Allah, petunjuk itu ternyata memang sudah sangat luar biasa. Maka ayat-ayat di sini disampaikan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu. Kalau ada orang yang ingin berdakwah, ajaklah kepada jalan Rabbmu. Kalau menjadi dai, kita mesti menjadi pengajak kepada jalan Nabi, bukan mengajak kepada golongan di mana kita berada. Ini lain aliran, ajak pula masuk ke dalam aliran itu. Nanti muncul lagi aliran baru, ajak masuk untuk memperbanyak alirannya. Sekarang kita harus mengajak ila sabili rabbik. Apapun alirannya, yang penting dia mengajak kepada jalan Allah. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Ini ayat ini diucapkan oleh Nabi. Ayat ini diucapkan oleh Nabi setelah beliau di hadapan sahabat dibuat garis lurus. Ada garis lurus yang dibuat Nabi. Kata Rasul, ini yang lurus nih jalan saya. Di samping kiri kanan garis yang lurus ini, Nabi membuat banyak jalan-jalan garis-garis yang bengkok-bengkok. Itu berdasarkan kepada hadis. Khatta khututan yaminan wa shimalan. Baik sebelah kiri maupun sebelah kanan dibuat sama Nabi garis banyak-banyak. Summa qala. Lalu Nabi berkata, hazihi subulun ala kulli sabilin minha syaitan. Ini adalah jalan-jalan. Di setiap jalan ini ada syaitan yang mengajak kepadanya. Lalu barulah Nabi baca ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalan saya yang lurus, maka ikutilah jalan saya. Jangan ikuti jalan yang bengkok-bengkok tadi itu. Karena yang bengkok-bengkok itu di situ ada banyak a'immatud dhalalah. Ada banyak orang-orang yang diikuti juga, tapi dia mengajak kepada hal-hal yang di luar dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah diajak kepada jalan seperti itu, maka pantaslah disebut yad'una ilan nar. Mereka mengajak kepada neraka. Yang menarik, ketika beliau mencoba untuk memberikan penjelasan yang lebih luas tentang
para alim, para imam yang mengajak kepada kesesatan itu. Di sini disebutkan faja'at hadhihi ta'ifah, maka datanglah kelompok yang kedua ini, imamud dhalalah itu, fakhalafat zalika wa da'un nasa ila ghairi, mereka berbeda atau menyelisihi konsep yang telah diajarkan Nabi di atas. Ud'u ila sabili rabbik, sekarang tidak lagi ila sabili rabbik, ajaklah orang kepada golonganmu. Yang Mu'tazilah mengajak kepada golongan Mu'tazilahnya, yang Jahmiyah mengajak kepada Jahmiyahnya, yang Asy'ariyah mengajak kepada Asy'ariyahnya. Masing-masing kelompok itu merasa bangga dan ingin orang sebanyak-banyaknya ikut dia. Cuma sayangnya syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Mereka mengajak kepada syariat, ternyata syariat itu lam ya'zam bihillah, tidak pernah diizinkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Wa akhadhu kalamal falasifah al-mu'attilah wa kalimati ahli zayyi wad dalalah. Mereka mengambil perkataan-perkataan ahli filsafat, menjadikan teori-teori filsafat, kemudian teori itu mereka jadikan untuk berbicara, yatakallamuna fi sifatillah. Dengan teori-teori dan konsep tadi mereka berbicara tentang sifat-sifat Allah. Bi'araihim, bicara tentang sifat-sifat Allah dengan araihim, dengan pendapat-pendapat, pandangan pikiran mereka. Wa yaqisuna ad-dina bi ahwaihim, mereka analogikan agama ini dengan hawa nafsu mereka. Jadi memahami sifat-sifat Allah tapi dengan menggunakan teori filsafat. Tak nyambung. Filsafat Yunani, laitan tu Allah Ta'ala dah. Itu kan dipakai untuk mengenal Allah. Mereka merumuskan teori itu untuk mengenal makhluk. Akhirnya diboda yang alimud dhalalah tadi, diboda untuk mengenal Allah Ta'ala dah. Ini kan sudah sering untuk dibahas. Sudah sering kali kita sampaikan ini. Dan pas pula dalam buku ini menjelaskan tentang itu. Asal yang namanya makhluk, hanya kau cara mengenal Allah, kenali makhluk dulu. Yang namanya makhluk, mesti dia berada pada satu tempat. Dia kalau umpamanya ini di atas meja, kalau disabui di atas meja, betul, ini makhluk. Kalau pindah ke bawah, berarti di bawah meja bisa pindah-pindah. Yang namanya makhluk berarti bisa bergerak, bisa pindah-pindah. Kalau dia pindah, berarti dia meninggalkan tempat yang sebelumnya. Untuk makhluk tapi enggak. Sampai di situ bisa benarnya yaitu maha bergerak. Maka semua yang disematkan pada makhluk ini tidak boleh disebut kepada Allah. Maka kata orang Jahmiyah apa? Allah itu tidak bergerak dan tidak diam. Itu apa dia? Nya kalau sebut bergerak atau diam berarti sama dengan apa kata Jahmiyah lagi? Allah itu tidak di luar alam dan tidak di dalam alam. Itu lainah wa Allah dong. Ini akibat karena kalamil falasifah yang tadi itu. Maka wa akhazu kalamal falasifah al-mu'attilah. Mereka mengambil teori-teori filsafat mu'attilah yang pada akhirnya mereka mentaktil. Mentaktil itu mengosongkan Allah dari sifat-sifatnya. Ya kalau dibayar Allah sifat sama Jawa, maka mesti dikosongkan semua. Laisa dakhilal alam wala kharijah. Tidak di luar alam, tidak dalam alam dan tidak pula di luar. Maka mengenal Allah tidak ada cara lain selain daripada cara yang dilakukan oleh Nabi kita ketika dia mengajarkan para sahabat.
Teori tadi kan tahu zaman Nabi itu kan. Yunani itu sebelum Masehi. Filsafat Yunani itu sudah ada sebelum Masehi. Berarti Nabi hidup, teori itu sudah ada. Tulai pernah pakai Nabi. Nabi tidak pakai padahal sudah ada. Tak pernah dipakai juga beliau-beliau tu. Makanya muncul penyimpangan-penyimpangan di dalam mengenali Allah. Padahal akidah mengenal Allah sangat mudah. Sangat mudah. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis, itulah yang harus kita katakan pula. Tanpa menolak, tanpa menyerupakan. Maka semua yang Allah ceritakan tentang diri dia wajib kita percaya sebagaimana Nabi percaya. Kalau tidak datang penafsirannya dari Nabi, jangan dibuat-buat tafsir kini. Pasti akan salahnya Nabi tidak disampaikan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. 'Alal 'arsy istawa, berada di atas aras, dalam artian ala wartafa'a, berada tinggi di atas aras. Pona Nabi menyabui bahasa istawa itu arti istaula? Tidak ada. Kenapa muncul makna istawa jadi istaula? Karena dia sudah kenali dulu makhluk. Raja kalau istawa alal aras itu dia berada di atas aras dalam artian ada singgasananya, duduk dia di atas singgasana itu. Mana kadang raja atau singgasana? Kadang singgasana lah. Itu makhluk. Kalau seperti itu berarti mustahil Allah seperti itu. Tidak mungkin istawa di sini makna istawa. Maka muncul pertanyaan, kalau memang istawa alal aras, mana kadang Allah pada arasnya? Itu pertanyaan banget-banget. Tidak perlu tanya. Memang sahabat dulu orang yang paling bertanya jika tidak paham. Coba, yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anil jibal. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang gunung. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang ahillah, bulan. Bulan itu purnama, berkurang hilang. Bekok tibolo balik, kenek kadang-kadang sampai purnama. Mereka nanya. Jadi sahabat itu yang sangat ingin mengetahui sesuatu yang jika dia tidak mengerti. Kalau persoalan seperti itu sahabat nanya. Lalu masalah istawa, adakah mereka nanya? Ini masalah akidah. Tidak mungkin masalah akidah ini mereka tidak nanya jika memang tidak paham. Tapi tidak ada satupun yang bertanya. Dan itu artinya adalah mereka paham dengan ayat itu. Bahwa Allah berada di atas aras. Tidak ada seorang juga tanya orang. Saat ayat itu turun. Tidak ada yang nanya. Ketika Nabi mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Dia tunggu-tunggu itu siapa yang berdoa, bertaubat, beristighfar, yang bertaubat diterima taubatnya, yang beristighfar diampuni. Adakah sahabat nanya, ya Rasulullah, iko sepertiga awak atau sepertiga Indonesianya doh? Kenapa orang sekarang banyak menolak? Itu bukan turun. Tidak mungkin Allah turun sepertiga malam. Tidak sama sepertiga malam tiap negara. Amerika lain sepertiga malam. Arab Saudi lain. Indonesia lain. Itu turun tawid Allah Ta'ala. Kalau turun tawid bilo naik. Dan kalau seandainya Allah turun, apakah aras kosong? Tidak ada. Sekian juga sahabat itu tanya. Kapan mulai pertanyaan itu? Ada.
ketika bermunculan ulama kalam. Karena ulama kalam mengambil kalamul falasifah al-mu'attilah, teori-teori filsafat yang memang mengosongkan, pada akhirnya mereka mengosongkan Allah dari sifat. Nampak enggak bahayanya kalau seandainya kita tidak berpegang kepada Quran dan Sunnah dalam berakidah, dalam mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ciri-cirinya a'immatud dhalalah tadi itu. Para imam, para ulama, tapi dia mengajak kepada kesesatan, karena dia mengajak kepada apa yang ada di luar Al-Quran dan yang ada di luar hadis Nabi. Pada akhirnya justru terjadi ta'til dengan meragukan, dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang hanya pantas untuk makhluk. Nabi ketika menyampaikannya dengan bahasa yang sangat ringan dan mudah dipahami. Ketika ada ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang ahsanu, orang-orang yang ihsan, husna, mereka mendapatkan surga wa ziyadah. Apa arti ziyadah? Tambahan. Ada surga, ada tambahan. Nabi meriwayatkan atau Nabi menafsirkan kata ziyadah ini. Ini salah satu dari tafsirul ayat bil hadis atau bis sunnah. Apa kata Nabi mana ziyadah di sini? Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang ziyadah di situ adalah an-nazaru ila wajhillahil karim, memandang kepada wajah Allah yang mulia. Bahkan ziyadah lebih nikmat daripada surga itu sendiri. Jadi ziyadah, surga dan bonus. Bonus ini itu lebih nikmat daripada surga itu sendiri. Dan kata Nabi, makna ziyadah adalah memandang langsung kepada wajah Allah yang mulia. Imam Malik ketika ditanya oleh seseorang, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, Imam Malik itu panggilannya Abu Abdillah, apakah nanti orang-orang akan memandang kepada wajah Allah di hari akhirat? Apa jawaban Imam Malik? Naam bihataini, tunjuk akan motor. Iya, kata Imam Malik, mereka akan memandang kepada Allah dengan dua matanya ini. Karena banyak penafsiran yang datang dari ahlul kalam, ada yang mengatakan nazirah di situ bukan artinya memandang, tapi nazirah bermakna muntazirah. Muntaziratun ila thawab, menunggu-nunggu pahala. Sebagian ada yang ini akibat takwil nih. Jadi ditakwilkan, wujuhu yauma idzin nazirah ila rabbiha, wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman hari itu berseri-seri memandang kepada wajah Allah. Kata yang mentakwil tadi, nazirah di sini bukan memandang, tapi bermakna muntazirah. Ada lagi yang mengatakan nazirah bukan memandang dengan mata, tetapi mengamati, menganalisa. Contoh kan ada ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yanzuruna, tidakkah kalian memandang? Ini memandang di sini bukan menatap, tapi menganalisa, mencoba mengambil pelajaran. Macam-macam. Tapi dalam ilmu bahasa dikatakan begini. Kata nazara jika diikutkan dengan wajah, maka maknanya melihat dengan mata. Jadi kata nazara jika diikutkan dengan wajah, tadi kan ada wujuhun yauma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Nazirah jika ada wajah, maka maknanya adalah memandang dengan mata. Itulah sebabnya Imam Malik ketika ditanya, apakah nanti orang-orang akan melihat
kepada Allah, dia bilang na'am bihataini. Dia akan memandang dengan dua matanya. Maka ta'wil itu pada akhirnya juga ta'til. Jadi pentakwilan sifat itu pada akhirnya adalah sama dengan mu'attil, mengosongkan Allah dari sifat yang sebenarnya karena sudah ditakwil. Coba ketika ada ayat yang berkaitan dengan dua tangan Allah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, ya iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kata yang pentakwil itu, dua tangan itu bukanlah dua tangan. Tidak boleh kita maknai dengan dua tangan. Karena kalau dimaknai dengan dua tangan berarti sama dengan makhluk. Padahal Nabi dulu mengimaninya tapi tidak menyamakannya. Nah sekarang artinya bukan dua tangan, tapi kudrat dan nikmat. Ada kudrat, ada nikmat. Sekarang ketika dua tangan diartikan kudrat dan nikmat, bukankah itu akhirnya, bukankah itu maksudnya berarti Allah tidak punya dua tangan? Yang ada hanya dua nikmat dan kudrat. Maka takwil sesungguhnya adalah sama dengan taktil. Tidak ada bedanya. Sehingga penulis buku ini pun ketika menyebutkan kelompok tadi itu Jahmiyah, Musyabbihah, Mu'attilah, beliau tidak sebutkan Mu'awilah karena memang Mu'attilah itu, Mu'awilah masuk pada kelompok Mu'attilah. Pada saat dia ditakwilkan berarti tidak lagi menerima sifat yang sebenarnya yang ada pada Allah karena maknanya sudah ditakwil. Maka pentakwilan itu pun tidak pantas untuk dilakukan terhadap Allah karena Nabi tidak melakukan pentakwilan itu. Tidak ada Nabi mentakwil bahwa dua tangan ini bukanlah dua tangan, bahwa wajah ini bukanlah wajah. Nanti dicari-carikan alasan dari kalangan sahabat, kadang-kadang dari riwayat-riwayat yang tidak benar. Dikatakan Imam Malik juga mentakwil. Ditakwil oleh Imam Malik yang turun itu rahmat, tapi riwayatnya tidak benar. Itu datang dari, ada yang majhul, ada yang datang dari riwayat yang dari kelompok Syiah, karena bertentangan dengan riwayat Imam Malik yang lain, di mana dia tidak mentakwilkan turun itu kecuali hanya yang turun adalah Allah. Karena kalau seandainya yang turun itu adalah nikmat, apakah nikmat turun hanya sampai langit saja? Tidak, nak sampai nikmat ke dunia kah? Kan Rabbmu turun ke langit dunia. Sekarang yang turun bukan Allah, tapi nikmat. Nikmat turun sampai langit, tidak sampai ke bumi. Nah itu tidak akibat. Oh, itu kan yang turun bukan Allah tapi malaikat. Malaikatnya yang turun. Sekarang ketika Allah mengatakan yang berdoa, yang meminta ampun, saya ampuni. Yang bertobat, saya terima taubatnya. Berhak malaikat mengatakan itu? Kalau memang malaikat yang turun, maka tidak ada lagi kata lain bahwa yang turun itu adalah Allah, cuma dengan caranya yang mulia yang kita tidak tahu dan tak perlu untuk dicari tahu bagaimananya. Tugas kita hanya mengimani, percaya karena Rasulnya yang menceritakan. Kalau kita tak percaya berarti seolah-olah kita menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, jadi imam ada dua. Imamul huda, imam yang berada di atas petunjuk, yang mengajak kepada petunjuk, berarti mengajak kepada surganya Allah. Tapi ada imamud dalalah, imam yang berada pada kesesatan, dia mengajak kepada kesesatan dan berarti juga mengajak kepada nerakanya Allah. Seperti yang Allah katakan, yad'una ilan nar, mereka mengajak kepada nerakanya Allah. Maka berhati-hatilah dalam beragama. Perlu kita berhati-hati
dalam menerima satu informasi yang berkaitan dengan agama. Tengok sumbernya dari mana, landasannya apa, berpegang kepada apa. Dia menyandarkan pendapatnya kepada Quran dan Sunnah kah, atau kepada teori-teori filsafat, atau kepada akal dan pikirannya, atau bahkan kepada hawa nafsunya. Yang pertama bisa diterima, sedangkan yang kedua wajib untuk ditinggalkan karena akan berakhir pada kesesatan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sekira sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf kalau agak terambil waktunya. Saya tetap berikan kesempatan jika ada satu pertanyaan. Kalau ada, kalau tidak kita tutup. Mungkin karena sudah terlalu lama. Ada. Hadis yang iya. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu penjelasan yang rinci tentang riwayat itu. Apakah memang ada riwayat yang menceritakan seperti itu? Wallahu a'lam. Mungkin perlu nanti kita cari tahu. Tapi terkait dengan persoalan penghormatan itu memang ada semacam perbedaan tradisi. Ada semacam perbedaan tradisi. Kalau di Arab sana, kalau ketemu dengan seorang yang alim, itu yang dicium adalah keningnya. Di kita jangan coba-coba cium kening itu. Dianggap nanti macam-macam kan. Tapi kalau di sana itu memang kalau ketemu dengan seorang yang alim, itu yang dicium adalah kepalanya. Karena kepalanya penuh dengan ilmu. Sementara di tempat yang lain bisa saja adalah mencium tangannya. Saya tidak mengatakan secara umum boleh seperti itu, tapi ada kadang-kadang hal-hal yang memang bisa dikembalikan kepada tradisi. Bersalaman juga seperti itu. Kalau di Sudan itu bersalaman, itu ini baru salah. Ini yang ditumpuknya. Terus macam-macam yang dia tanya. Tapi dan tumpuk ini baru dia bersalaman. Kalau di Arab Saudi itu dengan mu'anaqah, dengan memeluk. Jadi ada semacam perbedaan-perbedaan yang kalau memang ada pada tradisi ya mungkin ada hal-hal yang tidak selamanya nanti untuk menjadi disalahkan. Asalkan penghormatan tidak melebihi dari yang seharusnya. Apakah boleh berdiri dalam menghormati seseorang? Ada berdiri yang dibolehkan, tapi ada berdiri yang memang ternyata terlalu dianggap itu menjadi hal yang salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang Fatimah bertamu ke rumahnya, dia malah berdiri sebagai penghormatan. Jadi dalam hal ini mungkin perlu untuk dikaji lebih jauh. Kalau sudah mulai melakukan sesuatu yang hanya pantas untuk Allah, maka tradisi sudah pasti tidak bisa diterima. Apa contohnya? Penghormatan dengan sujud, penghormatan dengan cara ruku, itu pasti tidak dibolehkan. Tradisinya harus di-cancel karena tradisi sudah tidak sesuai dengan panduan agama. Ruku itu hanya hak Allah. Sujud hanya hak Allah. Seorang sahabat pulang dia dari Yaman sampai di Madinah. Karena di Yaman dia tengok pemimpin-pemimpin kabilah itu kalau ketemu dengan dia masih sujud. Sampai di Madinah dibawaannya yang di sana. Sampai di depan Nabi sujud pula dia. Ada angkat sama Nabi kepalanya. Apa yang kamu lakukan? Kalau enggak salah entah
Muaz atau siapa nama sahabat. Diangkat sama Nabi. Saya tengok orang sana menghormati pemimpinnya seperti itu ya Rasulullah. Nah, Nabi mengatakan sujud hanya hak Allah. Maka kalau mau menghormati, berikan penghormatan, tapi tidak dan melakukan hal-hal yang sudah pasti dilarang oleh agama yang hanya untuk Allah. Apakah mencium tangan? Apakah bagian dari yang dilarang atau tidak? Kan ke situ lagi nanti ininya kan. Nampaknya memang ada juga pandangan-pandangan yang bisa berbeda. Sebagian lebih cenderung untuk menolak. Katanya dulu pernah Syekh Albani mau dicium tangannya oleh seorang muridnya, dia elakkannya. Muridnya bilang, "Ya Syekh, bukankah boleh untuk mencium tangan seorang yang alim?" Apa kata Syekh Albani? "Saya bukan seorang yang alim." Berarti dia bukan menolak mencium tangannya, tapi dia tawaduknya, saya bukanlah seorang yang alim yang pantas untuk dicium. Kalau memang ada yang melarang, tentu akan dikatakan itu tidak boleh. Cuma dia yang menempatkan diri, saya bukanlah seorang yang pantas untuk diberlakukan seperti itu. Sekira seperti itu, maka saya coba nanti cari atau saya tanya-tanya guru-guru kita yang lain apa status dari hadis, karena saya tidak pernah mendalami secara langsung riwayat itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Sampai di sini kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Pada pertemuan yang akan datang penulis memasuki pembahasan yang ketiganya fi dzikril ittiba' wa tarkil ibtida'. Nah, beliau menyebutkan keharusan bahwa kita hanya ittiba' sama Nabi, wa tarkil ibtida' dan mesti meninggalkan ibtida'. Perbuatan-perbuatan yang bid'ah yang memang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.